بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i rahimahullah, Perumahan Latansa Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat kehidupan, ya, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu teguh di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini, hari Rabu pekan ketiga jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, insyaallah di hari ini kita akan membahas salah satu bab ya dalam kitab ini jamaah sekalian, yaitu babur rajulu ra'in fi ahlihi. Babur rajulu ra'in fi ahlihi. Ya, bab bahwasannya seorang laki-laki, seorang suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Bab bahwasanya ar-rajulu ra'in fi ahlihi, ya, seorang laki-laki, ya, seorang suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Disebutkan di sini sebuah riwayat jamaah sekalian yang bersumber dari sahabat, ya, Abu Sulaiman, ya, Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, ya, beliau pernah bercerita, ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah. Ya, kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu kami, ya, beberapa sahabat yang datang kepada beliau jemaah sekalian dalam keadaan syababah, ya, kami masih muda-muda usianya. Mutaqaribun, ya, kami sebaya. Ya, berapa jumlahnya tidak disebutkan, ya, dari daerah mana tidak disebutkan, ya. Pokoknya kami datang kepada beliau dalam rangka menimba ilmu jemaah sekalian. Fa aqamna indahu 20 laila. Ya, kemudian kami pun, ya, tinggal bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya dalam rangka menimba ilmu tersebut selama 20 malam. Berarti 20 hari jemaah sekalian, ya. Ingin dekat dengan beliau, mendengarkan, ya, sabda-sabda beliau, ya, khutbah beliau, ya, ingin mendapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Ya, ini menunjukkan mereka berasal dari luar kota Madinah jemaah sekalian, ya, atau daerah yang jauh, ya, dari Nabi sallam, kemudian kepingin datang untuk dalam rangka khusus yang menimba ilmu. Nah, berjalan, ya, hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari ke-20. Fadhanna anna istahaina ahlina. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyangka bahwasanya kami
barangkali sudah rindu ya kepada keluarga yang kami tinggalkan. 20 hari ya sama sekalian. Fasa'alana amman tarokana fi ahlina, ya, lalu beliau pun bertanya kepada kami ya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Ya. Bagaimana dialognya tidak disebutkan, yang jelas beliau tanya kepada kami tentang kabar keluarga kami. Kan ditinggal 20 hari ya Mas sekalian. Fa akhbarnahu, ya, lalu kami sampaikan kabar kepada beliau ya tentang keluarganya demikian. Ya, lafadznya bagaimana tidak disebutkan di sini. Ya, yang jelas kami kabari beliau. Wa kana rafiqan rahima, adalah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam seorang yang lemah lembut, ya, seorang yang punya belas kasih sayang. Ya, maka beliau pun memberikan saran ya kepada kami, memberikan arahan, irji'u ila ahlikum, ya. Sekarang pulanglah kalian menuju keluarga kalian. Ya, maksudnya sudah cukup ya kalian 20 hari, sekarang waktunya balik. Fa'allimuhum wa muruhum, ya, nanti di sana maksud beliau ajarkanlah kepada keluarga kalian, perintahkan kepada mereka. Ya, maksudnya dari apa yang kalian ilmui, apa yang kalian pelajari 20 hari ini sampaikan pada mereka. Wa shallu kama raaitumuni usolli, ya, dan salatlah kalian ya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, artinya kalau sudah di daerah kalian, di keluarga kalian, ya terapkan sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, ya, apabila telah hadir waktu sholat, telah datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling banyak usianya di antara kalian itu yang mengimami kalian. Ya, demikian ya kisah yang indah, yang agung ya jemaah sekalian, dalam kisah-kisah bagaimana para sahabat dahulu pernah ya menimba ilmu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu tertentu, yaitu 20 hari, beberapa sahabat yang masih muda usianya. Baik, coba kita dalami ya sama sekalian beberapa keterangan ya tentang syarah daripada riwayat tadi. Di sini ada keterangan yaitu lafadz syababah, ya, syababah sama sekalian. Ini adalah merupakan bentuk jamak dari syab. Ya, syab itu artinya pemuda. Ya, pemuda. Di sini jamaknya syababah. Maknanya sama sekalian yaitu mutaqarribuna fissin, ya, kami sebaya usianya. Masih muda dan sebaya usianya. Nah, kemudian ketika Nabi SAW setelah 20 hari, dhanna anna istahaina ahlina, ya, beliau ya menyangka kami itu sudah rindu pada keluarga kami. Ya, jadi sahabat-sahabat tersebut tidak menyampaikan apa-apa, tapi Nabi SAW ya beliau khawatir ya kami itu sudah rindu kepada keluarga, lalu tanya kepada kami. Ya, di sini ibrah yang bisa diambil sama sekalian yaitu ma'rifatul imam wal ra'i wal murabbi hajatar ra'iyya wat talamid ma amkanahu dzalik, ya. Jadi selayaknya seorang imam, ya, seorang pemimpin, ya, seorang pendidik sama sekalian itu menangkap atau mengetahui kebutuhan daripada rakyatnya dan muridnya. Ya, kalau pemimpin berarti dia harus apa? Bahasa yang pas ya peka, ya, peka terhadap rakyatnya. Ya, mungkin ada yang perlu ya dibantu dari rakyatnya, mungkin ada yang perlu diperhatikan dan seterusnya. Pemimpin harus peka. Demikian pula seorang murabbi, ya, seorang pendidik, ya, seorang alim, ya, seorang guru juga demikian, yang peka terhadap muridnya. Ini terambil daripada sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya beliau menyangka ya kami itu sudah rindu, lalu beliau tanya kepada kami. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian beliau tanya ya tentang keluarga kami, fa akhbarnahu, lalu kami kabari beliau. Ya, ya, di sini menunjukkan bahwasannya annal itminan anil ahwalil ijtimaiyah minar rifqi war rahmah. Ya, jadi memastikan jemaah sekalian tentang keadaan masyarakat, ya,
keadaan rakyat ya, kalau dia sebagai seorang pemimpin ini termasuk sikap lemah lembut dan kasih sayang. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ya keadaan para sahabat tersebut, dan seandainya seorang pemimpin ya, seorang khalifah, seorang raja, seorang pejabat ya memperhatikan ya rakyatnya, kemudian memastikan ya keadaan mereka, ini termasuk sikap apa? Kelemah lembutan ya, sikap kasih sayang. Demikian pula fayambaghi 'alal ulama'i wa tullabil ilmi an yattasifu bidzalik ya. Demikian pula para alim ulama ya, para penuntut ilmu jemaah sekalian hendaknya memiliki sifat rahmat dan kasih sayang. Ya, sikap rahmat, sikap lemah lembut ya hendaknya dimiliki seorang apa? Pemimpin, juga ulama, juga penuntut ilmu. Wa alla yushghiluhum al-ilm an ba'dil musyarakatil ijtimaiyah. Ya, kemudian sikap mereka menuntut ilmu sama sekalian sebagai posisinya sebagai seorang alim, sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi. Ya, ini jangan sampai ya sama sekali tidak ikut ya dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Ya, saya ulangi ya, wa alla yushghiluhum al-ilm an ba'dil musyarakatil ijtimaiyah. Ya, meskipun mereka menuntut ilmu, ya jangan sampai tidak sama sekali ya ikut di dalam apa hal-hal yang sifatnya kebaikan ya secara bermasyarakat. Ya, jadi apa yang bisa jemaah sekalian dari hal-hal yang bisa kita lakukan ya bersama masyarakat yang sifatnya kebaikan, yang sifatnya positif, maka ini tidak mengapa dilakukan. Ya, di samping kita juga menuntut apa? Ilmu. Ya, sebab apa jemaah sekalian? Sebab interaksi tersebut ya antara kita dengan masyarakat, ya dengan umat ini paling tidak bisa apa? Bisa mendekatkan ya diri kita dengan mereka. Sehingga ketika kita memberikan nasihat ya, itu insya Allah lebih apa? Lebih tersampaikan. Ya, di samping ketika apa namanya? Ikut serta ya dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang tidak melanggar agama, yang sifatnya positif ya jemaah sekalian dengan masyarakat, maka insya Allah di situ ada kedekatan ya, di situ ada barangkali ya ada yang perlu kita sampaikan nasihat, bisa kita nasihatkan ya, jadi bisa kita tahu dengan cara berinteraksi yang sifatnya kebaikan, yang sifatnya positif. Nah, baik. Nah, kemudian Nabi SAW jemaah sekalian pada akhirnya memerintahkan ya para sahabat tersebut untuk pulang ya ke daerahnya, pulang ke keluarganya. Ya, irji'u ila ahlikum ya, di sini menunjukkan mas'uliyah tarbiyatil ahal ya. Meskipun para sahabat tadi tujuan utamanya menuntut ilmu, tapi pada akhirnya mesti diterapkan ya dalam rangka menyampaikan kepada keluarganya. Ya, jadi tanggung jawab ya pendidikan, pengarahan keluarga ini pertama terpikulkan ya pada seorang kepala rumah tangga. Ya, sebagaimana dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, apa yang dipelajari tersebut di masa 20 hari tadi itulah yang disampaikan kepada keluarganya. Ya, dan ini merupakan tanggung jawab ya jemaah sekalian untuk mendidik keluarga, mengarahkan mereka, mengajari mereka, memerintahkan mereka ke arah kebaikan. Ya, jadi suratnya dalam At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya, jadi jagalah diri-diri kalian. Ya, pertama diri kalian ya sebagai orang tua. Kemudian yang berikutnya wa ahlikum, dan keluarga kalian. Artinya setelah ya seorang ayah, seorang suami ya jemaah sekalian berusaha mempelajari ilmu, berusaha untuk soleh, ya istrinya juga demikian berusaha untuk solihah, maka berikutnya adalah anak-anak. Yang pertama seorang suami diarahkan istrinya, kemudian habis itu apa? Anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jamaah sekalian, beliau mengatakan addibuhum wa 'allimuhum, ya ajarilah mereka ya, maksudnya keluarga kalian, ajarilah adab kepada mereka dan ajarilah mereka. Ya, sampaikan ya tentang adab, akhlakul karimah ya, kemudian ajarilah mereka. Apa yang diajarkan jamaah sekalian? Yang terpenting tentu akidah ya, akidah Islamiyah, ya tauhid, iman ya. Kemudian juga penanaman ya tentang
syariat ya jamaah sekalian, utamanya wudu dan sholat. Ya, di samping adab-adab Islamiyah dan al-akhlaq al-karimah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin ya, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas pimpinannya. Ya, jadi seorang kepala rumah tangga ya tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah jamaah sekalian, tapi juga mendidik, mengarahkan, membina keluarganya untuk supaya faham ya tentang agama ini dan menerapkan agama ini. Nah, kemudian di bagian akhir dari hadis tadi, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum ya. Jadi kalau sudah datang waktu salat ya hendaknya adzan ya di antara kalian, salah seorang di antara kalian. Di sini terdapat motivasi untuk azan ya jamaah sekalian ya. Tentu seorang muazin yang dipilih ya orang yang amanah ya, seorang yang faham tentang waktu-waktu salat ya. Kemudian dia seorang yang lantang suaranya ya, kemudian juga bisa mengumandangkan adzan dengan baik jemaah sekalian ya. Jadi motivasi untuk adzan ya, dan seorang muazin ini insyaallah ya fadilahnya besar ya, insyaallah di hari kiamat adalah termasuk mereka yang dipanjangkan ya lehernya di hari kiamat kelak ya, sebab mereka mengumandangkan adzan ya di dunianya. Kemudian juga motivasi untuk berjamaah. Jadi ada sholat subuh, sholat duhur, ya sholat asar, sholat maghrib, ya sholat isya. Ketika muadzin mengumandangkan adzannya, kemudian kita yang mendengar, yang menjawab panggilan adzan, menjawab ya adzan tersebut, ya persis seperti yang dilafalkan oleh muadzin. Ya, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, ya maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, ya marilah menuju kebahagiaan, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah ya sampai akhir adzan. Kemudian dianjurkan bagi kita berdoa ya setelah adzan. Nah, ya, dan sholat jamaah sekalian ini sangat ditekankan sekali ya, terutama kepada laki-laki, dan fadilahnya luar biasa ya. Sholat berjamaah ya lebih afdal ya, 25 atau 27 derajat yang melebihi orang yang sholatnya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya tentang imam ya jamaah sekalian, wa taqdim al-akbar fil imamah ya, didahulukannya imam yang lebih banyak usianya ya apabila sisi yang lain itu sama ya. Jadi sisi yang lain ya tentang bacaan Qur'annya ya, tentang pemahaman terhadap sholatnya, dan sisi pertimbangan yang lain sama, maka dilihat ya dari sisi usianya. Nah, ya, baik. Baik, insyaallah demikian ya hadis yang pertama yang kita pelajari pada hari ini sama sekalian. Kita lanjutkan kepada riwayat yang berikutnya. Ya. Ya, disebutkan di sini sebuah bab ya jamaah sekalian yang berjudul Man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'hu. Man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'hu. Ya, jadi barang siapa yang diperbuat baik kepadanya, ya ada orang lain berbuat baik ya kepada kita jemaah sekalian, falyukafi'hu, ya hendaknya dia membalasinya. Ya, diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi fa illam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu
Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thaubai zur. Ya, jadi makna sederhana dari hadis ini, barang siapa yang diperbuat kebaikan padanya ya oleh orang lain, falyajzihi, hendaknya dia membalasi orang lain yang berbuat baik kepadanya tersebut. Ya. Fa illam yajid ma yajzihi, kalau dia enggak mendapati sesuatu untuk membalasinya jemaah sekalian, maka minimalnya falyuthni alaihi, hendaknya dia memuji orang tersebut di atas kebaikannya. Fa innahu idza athna alaihi, karena kalau dia memujinya faqad syakarahu, berarti dia sudah berterima kasih kepada orang tersebut. Wa in katamahu, kalau dia menyembunyikannya, ya enggak ngakui kebaikan orang tadi, padahal orang tadi sudah berbuat baik, ya faqad kafarahu, berarti dia telah mengingkarinya. Wa man tahalla bima lam yu'ta, dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, yang bukan miliknya, yang tidak diberikan kepadanya, faka'annama labisa thaubai zur, maka seakan-akan dia memakai dua pakaian kepalsuan. Baik, coba kita dalami ya beberapa keterangan tentang hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama yaitu man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi, ya falyajzihi maksudnya falyukafihu. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik, kita dianjurkan ya jemaah sekalian untuk membalasinya. Ya. Membalasi ya dengan kebaikan yang lain. Ya, mungkin di waktu yang lain ya kita membalasi kebaikan orang tersebut jemaah sekalian. Ya, bisa serupa atau lebih atau kurang ya membalasinya jemaah sekalian. Nah, kalau dia enggak bisa jemaah sekalian falyuthni alaih, maka hendaknya dia yuthni. Ya, yuthni itu maknanya memujinya. Di sini ditafsirkan falyad'u lahu, mendoakannya. Ya, mendoakannya, mengingatnya dengan kebaikannya. Ya, misalnya sama sekalian kita diberikan sebuah sebuah baju misalnya. Ya, kemudian kita diberikan, suatu saat kita ketemu ya keluarga atau siapa, lalu kita sampaikan alhamdulillah baju ini saya diberikan oleh fulan, ya masya Allah. Alhamdulillah saya senang ya dengan baju ini. Nah, menyebutkan tentang fulan tadi berarti menyebutkan tentang kebaikannya. Ini termasuk hal yang dianjurkan. Ya, jadi menyebutkannya dengan kebaikan atas perbuatan baiknya kepada kita. Ya, ya. Jadi tidak mesti harus di hadapannya. Ya, di hadapan orang lain kita menyebutkan tentang kebaikannya. Ini termasuk membalasi kebaikan orang tadi. Ya. Nah, yang paling afdol daripada pujian atau doa jemaah sekalian yaitu mengucapkan jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Ini bisa kita ucapkan kepada orangnya yang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan. Ya, kalau perempuan jazakillahu khairan, ya. Kalau laki-laki dua ya atau banyak ya jazakumullahu khairan gitu ya jemaah sekalian. Kalau perempuan banyak 3 atau lebih jazakunallahu khairan. Nah, ya biasanya yang umum jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalasi Anda dengan kebaikan. Nah, ini ada hadis ya, man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang diperbuat kebaikan kepadanya, ya, lalu dia mengatakan kepada orangnya jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana, ya maka sungguh orang tersebut telah dalamnya di dalam pujian atau doanya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu, ya, jadi kalau dia memujinya ya atau mendoakannya, maka sungguh dia telah mensyukurinya, ya maksudnya berterima kasih kepadanya. Ya, orang yang ngasih, yang berbuat baik kepada kita jemaah sekalian, insyaallah tidak mengharapkan balasan, ya, tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau yang lain, tapi selayaknya, ya selayaknya kita berterima kasih, ya mengucapkan jazakallahu khairan, membalasinya. Ini adabnya seperti itu. Ya, baik. Ya, nah lawan daripada syukur adalah kufur. Ya, jadi kalau kepada Allah ya syukur, ya berarti kita bersyukur ya sama sekali. Kalau sesama ya istilahnya apa? Berterima kasih kepadanya.
Ya, na'am. Na'am. Ya, disebutkan di sini ayatnya ya jemaah sekalian dalam surah Al-Insan ya, ayat yang kedua sampai ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari nutfah ya, dari tetes mani, amsajin yang terpancar, nabtalihi kami mengujinya, faja'alnahu sami'an basira kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Ya. Inna hadainahu kami sesungguhnya memberikan kepada manusia itu petunjuk jalan. Ya, imma syakiran ya, nanti dia menjadi hamba yang bersyukur, wa imma kafuro atau menjadi hamba yang ingkar. Nah, syukur tentu dengan tiga aspek ya sama sekalian ya, dengan hati ya, dengan lisan ya, dengan anggota badan. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur kita kepada sesama ya dengan membalas ya dari perbuatan baiknya, tidak mengingkarinya, kemudian mendoakan ya kebaikan atas kebaikan orang tersebut. Nah, baik. Kemudian bagian akhir ya daripada hadis tadi jemaah sekalian, yaitu waman tahalla bima lam yu'ta, ya siapa orang yang berhias diri ya dengan sesuatu yang dia tidak diberi ya, maka seakan-akan dia memakai dua pakaian palsu. Apa maksudnya jemaah sekalian? Di sini kita lihat ya, disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi bima lam yu'ta kala bisi thaubaizur. Wa inda Muslim an Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'ah. Di sini ada kisah dalam Sahih Muslim, Asma ya radhiyallahu anha jemaah sekalian mengatakan, ya Asma ini insyaallah yang dimaksud adalah putri Abu Bakar ya, radhiyallahu an, istri daripada sahabat Zubair ya, Ibnu Awam radhiyallahu an. Ya, beliau bercerita ya, sahabiah Asma, telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita tersebut ya, sahabiah tadi menyampaikan begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali darrah. Ya Rasul, saya itu punya darrah. Ya darrah itu maksudnya saya punya madu. Ya artinya apa? Ya madu di sini artinya suamiku beristri lain. Ya. Jadi saya punya madu ya Rasul. Fahal alayya junahun an atashabba'a min mali zawji bima lam yu'tini. Bolehkah ya Rasul? Apakah ada keberatan kalau saya seandainya mengenyangkan dengan harta suamiku dengan apa yang dia tidak memberikan kepadaku? Ya, apa yang dimaksud di sini sama sekalian? Wallahu alam, yang dimaksud yaitu menyampaikannya sesuatu bahwasanya suaminya memberinya demikian padahal tidak. Ya, kepada istri yang satu lagi tadi. Maka beliau pun bersabda al-mutashabbi bima lam yu'ta, ya orang yang mengenyangkan dirinya dengan apa yang dia tidak diberi, seperti seakan-akan menggunakan pakaian dua, pakaian yang zur atau palsu. Nah, ya kata Imam Nawawi jamaah sekalian, kata para ulama ya, Imam Nawawi menukil ya bahwasanya para ulama menyampaikan maknanya al-mutakatsir, ya orang yang memperbanyak dirinya dengan apa yang bukan miliknya. Ya misalnya apa jamaah sekalian, yudhir, dia menampakkan ya kepada manusia bahwa dia punya ini, punya ini, punya ini, padahal bukan miliknya. Ya, berarti kan mengecoh ya, mengecoh sekalian, seakan-akan miliknya padahal bukan. Ya, yudhir anna indahu ma laisa indahu. Dia menampakkan apa yang bukan miliknya, ya takatsar bidzalik, dia memperbanyak hal itu di sisi manusia. Ya, ya mungkin kalau kita hubungkan ya dengan media sosial ya, di masa sekarang kadang-kadang orang menampilkan sesuatu sama sekalian ya untuk disangka itu adalah miliknya padahal bukan gitu sosial.
Kan kadang terjadi seperti itu, dia tampilkan sesuatu supaya manusia menganggap itu punya dia sekalian, dianggap ya mungkin dianggap orang kaya, dianggap berharta dan sebagainya, padahal yang dia tampilkan bukan. Ya sengaja untuk mengecoh manusia. Yatazayyan bil batil, ya dia menghiasi dirinya dengan kebatilan, ya, dan ini adalah sesuatu yang tercela, seakan-akan dia pakai dua pakaian kepalsuan. Atau sebaliknya, contoh yang lain ya, ada orang yang pakai pakaian orang zuhud, ya seakan-akan ahli ibadah, seakan-akan zuhud, padahal tidak seperti itu. Ini sebaliknya ya, kalau tadi menunjukkan ya kepada manusia seakan-akan dia orang kaya, berharta, padahal bukan miliknya. Ada lagi contoh yang lain, dia menampakkan dirinya orang soleh, orang yang luar biasa ibadahnya, padahal semata-mata riya, ya semata-mata hanya menunjukkan kepada orang, aslinya nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi dia memakai pakaian ahli zuhud, ahli ibadah, ahli warok, tetapi tujuannya menampakkan kepada manusia supaya disifati seperti itu, supaya orang nganggap oh itu orang zuhud, oh itu orang itu. Niatannya seperti itu. Maka di sini seakan-akan dia pakai dua pakaian kepalsuan sama sekalian. Ini tafsiran para ulama ya. Nah, hatinya tidak seperti itu, aslinya enggak seperti itu, tapi mengecoh supaya orang menganggap demikian dan demikian. Ya, nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Beberapa keterangan ya tentang hadis ini, ya mudah-mudahan daripada pelajaran kita di hari ini sama sekalian bisa menambah pemahaman kita. Di antara ibrah yang bisa kita ambil yaitu seorang suami adalah kepala rumah tangga, pemimpin, hendaknya mengarahkan, membina, mendidik anak istrinya. Kemudian yang kedua, pelajaran pentingnya yaitu hendaknya kita pandai membalasi kebaikan orang lain, minimalnya dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Dan yang ketiga, tidak baik untuk menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya kepada manusia dengan tujuan ya untuk mendapat pujian, baik itu harta atau disangka orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan tentang dua hadis tadi jemaah sekalian sebelum kita tutup. Bisa difahami insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.